Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iqbal Usman di channel Ogi Tulen. Di video kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani dengan partner saya. Hai, saya Stephen Robert. Ya, baru saya pulang dari merantau. Di video kali ini kita akan masuk di konten bagi cerita. Ya, bagi cerita ya. Ya. Kita akan bahas satu persoalan yang mana banyak dipertanyakan begitu. Bagaimana lagi? Haruskah kita takut kepada istri? Ya, silahkan. Wajarkah kita seorang laki-laki atau seorang suami untuk takut kepada istri? Kalau menurut saya pribadi, itu namanya bukan takut. Kalau menurut saya, cuma kita harus menghargai. Itu bukan takut kalau menurut saya, tapi menghargai. Kenapa kita harus menghargai? Karena kan pada dasarnya kita seorang laki-laki, pada saat ingin menikahi istri kita, itu ada perjanjian, atau itu bisa dibilang ada akad dalam sepakat begitu. Kita duduk di depan orang tuanya, di depan penghulu. Nah, kalau kita tidak menghargai apa yang dia katakan, apa yang dia inginkan, jahatnya kita dong. Maksudnya? Iya. Begitu. Kalau kita tidak menghargai apa yang keinginan dia, apa yang dia inginkan, apakah kita tidak termasuk jahat begitu? Karena kenapa? Kita sudah punya janji loh. Kita sudah punya janji untuk membahagiakan dia dunia dan akhirat. Tapi nyatanya kalau sekedar menghargai saja kita tidak bisa. Untuk apa jadi suami begitu? Tapi ada batasnya juga dong. Tapi pasti memiliki batas juga. Seorang istri atau perempuan itu tidak bisa terlalu memberikan tekanan kepada suaminya begitu. Apalagi kalau persoalan harta. Karena kebanyakan memberikan banyak tuntutan kepada suaminya, jangan sampai suaminya jenuh begitu. Kalau sudah berada di titik jenuh, ini bahaya begitu. Bahaya kalau sudah sampai ke titik jenuh. Dan pada dasarnya dalam hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa kalau kita ingin menikahi perempuan atau menikah dengan laki-laki, nikahilah karena 4 perkara, yaitu 5 liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Yang pertama ya kaya, keturunannya baik, cantik, dan yang keempat adalah agamanya. Tapi kalau ketiga ini tidak ada, tidak kaya, tidak memiliki keturunan, tidak bagus keturunannya, dan tidak cantik, tapi agamanya bagus, pilih agamanya. Karena kenapa? Kalau kita memilih agamanya, hidup di dunia dan akhirat akan tentram. Karena kenapa? Kalau istri atau perempuan atau istri atau suami yang mengerti dengan agama, yakin dan percaya, hidup kita akan tentram. Sedih. Dan disambung dengan hadis lain yang mengatakan bahwa dunia mata'un wa khairan mata'uha al-mar'atu sholihah. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah perempuan yang soleh, wanita yang soleh. Bagaimana ciri-ciri wanita yang soleh, yang menghargai suaminya, atau apabila dipandang, ini bukan semua perempuan ya, khusus untuk yang memiliki pasangan seperti istri, apabila dipandang itu menyejukkan hati. Karena kenapa? Kalau kita dipandang memberikan senyuman. Jadi kalau kita sudah pulang kerja begitu, dia menyambut di depan pintu lalu tersenyum, lalu bagaimana indrengnya, puri wajah. Kemudian
ketika suaminya pergi bekerja, dia tinggal di rumah, sholat duha, mendoakan keselamatan suaminya dan mendoakan kelancaran rezeki suaminya. Itu yang bagus. Kemudian apapun yang dikatakan suaminya, kalau itu baik, itu akan dituruti. Dan salah satu perempuan yang paling baik tidak akan meninggalkan rumah kemanapun itu tanpa seizin suami. Mungkin ada satu kisah yang bisa diutarakan oleh saudara saya. Silakan. Kisahnya seperti ini. Nangkisi di makun rai. Lakaina Kita bangun sudi. Nafadangi bini nama kada. Jak lalo musalai bolai. Narik kode kak gagal lesu. Jawabkan ilaki nama musuh. Dia nameta. Engka karebanna. Maka ada malah ada itu matonna malah itu matonna. Mati unang itu matonna. Dek najuk kami tay. Jadi luar biasa dia. Dia tidak keluar rumah padahal orang tuanya sudah meninggal. Karena dia sudah berjanji kepada suaminya, tapi suaminya pergi berperang begitu ya. Dan menurut riwayat dia masuk surga karena taat kepada suaminya. Ya, luar biasa. Jadi perempuan itu bisa luluh dengan gombalan. Tapi kebanyakan perempuan merahasiakan itu. Perempuan bisa luluh dengan rayuan-rayuan yang bukan rayuan-rayuan yang ya kita berpikir positif saja ya. Mulut dia yang mengatakan tidak, tapi hati dia mengiyakan. Begitu sebenarnya. Gitu dia. Iya, yang Teman saya lebih profesional. Jadi kalau umpamanya ingin menyejukkan hati pasangan suami atau istri, tidak apalah dengan sanjungan-sanjungan seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyapa istrinya, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, ya Ummul Mukminin. Jadi dia selalu memanggil nama istrinya, menyapa istrinya dengan sebutan-sebutan yang romantis gitu. Kita tidak apa-apa mengatakan seperti itu, dan memang perempuan menginginkan hal itu. Seumpamanya begini, kita lama umpamanya ada tugas keluar kota, kita tidak berjauhan dengan pasangan kita, suami atau istri, kita tidak apa-apa kirimkan pesan WhatsApp begini, kasih sanjungan-sanjungan seperti ini. Hai hai, aku berlindung dari mata polosmu dan bibir lubumu, dari godaan-godaan rindu yang melanda. Luar biasa. Artinya lulu coy. Luar biasa. Kalau tidak dibalas, kirimkan pesan lagi. Suasana hari ini cerah. Langitnya biru. Sebiru centang WhatsApp darimu. Bisa seperti itu. Kasih kata-kata yang bisa memberikan kesejukan hati. Untuk menenangkan, luar biasa. Kalau perempuan itu luar biasa bebannya. Mulai dari beban rumah tangga. iya. Apabila kalau punya anak lagi, mengurus anak, mengurus rumah, luar biasa. Kita cuma laki-laki ya biasa cuma kerja saja, sampai di rumah istirahat gitu, makan istirahat. Tapi istri mulai dari bangun sampai malam non-stop. Jadi hargailah perempuan selagi dia masih bersama kamu. Sekarang ya Oke. Jadi mungkin cukup sekian untuk video kali ini, ya sekedar mengisi waktu, untuk mengisi waktu kosong, kita bagi-bagi cerita begitu. Like, comment, Oke, sekian dari saya. share, Baik, Barsman. subscribe. Assalamualaikum Jangan kata warahmatullahi wabarakatuh.